Kisah Bhagawanta merupakan keturunan dan putra kelima dari Ida dan Hyang Tanuhun yang menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lemah Tulis, Pajarakan. Sekitar tahun 1000 Masehi dan juga beliau memiliki putra laki-laki yang bernama Empu Bahula dan Empu Siwagandu sebagaimana disebutkan dalam prasasti tutuan yang tersimpan di Pura Bukit Bulu Gunaksa Kelungkung. Dalam prasasti Cane, 1021, sampai prasasti Turun Hyang, 1035, yang dikutip dari sumber pemecutan Bedulu Majapahit Empu Baradah di Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Inggobedo, Nur Insan Nikolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Caturanggan Alam. Aku bermimpi dirimu. Aku sangat ketakutan, namun tak ada yang mendengar dan peduli. Setelah mimpiku itu, ada sisa perasaan. Apa yang akan kutinggalkan kau di sini? Empu Baradah adalah salah satu dari Pancatirta. Beliau datang ke Bali pada Isaka 963, tahun 1041 Masehi sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Batu Madek. Untuk menemui Empu Kuturan di Silayukti, beliau datang ke Bali sebagai utusan Raja Airlangga. Empu Baradah minta kepada Empu Kuturan agar salah seorang putra Airlangga dinobatkan menjadi raja di Bali. Permohonan itu ditolak Empu Kuturan. Demikian kisahkan dalam lontar calon arang yang dikutip dari halaman MPU Baradah Kayu Slem. Beliau juga disebutkan dalam silsilah Kisah Bhagawanta merupakan keturunan dan putra kelima dari Ida dan Hyang Tanuhun yang menjadi pendeta kerajaan Prabu Airlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lemah Tulis, Pajarakan. Sekitar tahun 1000 Masehi dan juga beliau memiliki putra laki-laki yang bernama Empu Bahula dan Empu Siwagandu sebagaimana disebutkan dalam prasasti tutuan yang tersimpan di Pura Bukit Bulu Gunaksa Kelungkung. Dalam prasasti Cane, 1021, sampai prasasti Turun Hyang, 1035, yang dikutip dari sumber pemecutan Bedulu Majapahit Empu Baradah disebutkan pada akhir masa pemerintahannya Airlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya. Putrinya sebagai Mahamantri Hino yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja yang bernama Dewi Sangramawijaya, dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kahuripan. Namun dia menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa pada tahun 963 Caka. Dewi Sangramawijaya ini disebut juga dengan nama Dewi Kilisuci dan disebut juga sebagai Putri Kedi, yaitu seorang perempuan yang memiliki kesucian karena tidak menstruasi. Akibat penolakan putrinya tersebut, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat Airlangga juga putra sulung Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Empu Baradah sebagai penasehat Raja Airlangga dikirim ke Bali menyampaikan maksud tersebut. Dalam perjalanan menyeberang laut, Empu Baradah cukup dengan menumpang sehelai daun. Sesampainya di Bali, MPU Baradah kemudian menemui saudara kandungnya MPU Kuturan di Pura Silayukti, tepatnya di Gua Baradah. Empu Baradah menyampaikan permintaan Airlangga, namun hal tersebut ditolak oleh Empu Kuturan yang berniat mengangkat cucunya sebagai Raja Bali. Misi Empu Baradah mengalami kegagalan dan beliau kembali ke Kediri dan bertapa di Gua Selobale, letaknya sebelah barat daya Pura Penataran Agung Kilisuci. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak Wungsu. Demikian kisah perjalanan Empu Baradah di Bali. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Inggobedo, Nur Insan Nikolo.